high impact conduit. Ukurannya atau diameternya itu adalah 20 mm atau 2 cm sahabat PU ya. Jadi ini adalah 2 cm ukuran diameternya sahabat PU. Jadi untuk kabel-kabel isi 2, isi 3 ya yang NYM itu bisa masuk ke dalam lubang pipa konduit ini sahabat PU ya. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semuanya. Saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah 1 lantai yang dijadikan rumah 2 lantai. Untuk konstruksinya, pekerjaan strukturnya sudah selesai 100% sahabat PU, dan kami sudah mulai melakukan pekerjaan finishing termasuk pekerjaan kelistrikan. Sebelum kami plester dinding-dindingnya, kami harus mulai menginstal instalasi listrik yang tertanam di dalam dinding sahabat PU. Nah, pada kesempatan kali ini bahasanya adalah terkait dengan pipa ini sahabat PU. Sahabat PU, ini adalah pipa konduit ya. Pipa konduit ini di pasaran dijual dengan panjang 3 meter sahabat PU seperti ini. Tentu satuan pembeliannya adalah per batang ya sahabat PU ya. Satu batangnya harganya berapa? Nah, itu sahabat PU bisa tilik harganya di toko bangunan di sekitaran rumah atau proyek sahabat PU, atau bahkan bisa intip harga satuannya di toko-toko online. Itu juga banyak sekali sahabat PU ya. Nah, adapun warna dari pipa konduit ini umumnya adalah warna putih seperti ini, dan pipa ini bukan untuk pipa air ya sahabat PU ya. Ini adalah pipa untuk rumah-rumahan kabel, tepatnya kabel-kabel yang tertanam di dalam dinding. Kenapa harus pakai pipa seperti ini? Tujuannya adalah jika ke depan ada maintenance atau perbaikan terhadap jaringan kabel di sebuah rumah, itu nggak perlu bobok-bobok dinding, nggak perlu bongkar-bongkar dinding. Kita cukup tarik dan ulur kabel yang tertanam di dalam pipa konduit ini ya. Adapun untuk instalasi yang berada di atas plafon itu tidak perlu pakai pipa konduit seperti ini. Kalau diberi konduit seperti apa Pak Nugroho? Ya tentu lebih bagus ya. Namun kan nggak seperti itu juga. Kita pakai di proyek-proyek Nugroho PU itu hanya yang tertanam di dalam dinding ya sahabat PU. Nah, adapun pipa yang kami pakai ini adalah produk dari Vinilon sahabat PU ya. Produk yang lain juga banyak sekali, ada punyanya Broko juga ada sahabat PU, pipa konduit. Ini punyanya Vinilon high impact conduit. Ukurannya atau diameternya itu adalah 20 mm atau 2 cm sahabat PU ya. Jadi ini adalah 2 cm ukuran diameternya sahabat PU. Jadi untuk kabel-kabel isi 2, isi 3 ya yang NYM itu bisa masuk ke dalam lubang pipa konduit ini sahabat PU ya. Kemudian ini ada kode-kode produksi yang lain yang tertara di dalam pipa konduit ini sahabat PU ya. Nah, pipa konduit ini itu nantinya akan tertanam di dalam dinding proyek Nugroho PU ini ya sahabat PU ya.
Nah, ini contohnya di rumah existing. Ini juga terdapat pipa konduit di dalamnya. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia nih sahabat PU nih. Nah, ini pipa konduitnya nih. Jadi di atasnya itu terdapat instalasi kabel ya. Bahkan ini pada saat renovasi, karena ada pipa konduitnya, jadi kabelnya cukup kita tarik-tarik saja ya, seperti itu ya. Tujuannya adanya pipa konduit ini adalah salah satunya untuk itu. Jika ada perbaikan instalasi, maka kita cukup bongkar inbodusnya dan kita langsung tarik kabelnya untuk kita perbaiki atau kita ganti sahabat PU. Nah, seperti itu. Sifatnya untuk antisipasi saja ya sahabat PU ya. Nah, ini pipa konduit existing. Nah, kalau ini inbodus sahabat PU. Tentu nanti di titik-titik kelistrikan yang barunya kami juga akan melakukan pembongkaran di mana nanti letak saklarnya, stop kontaknya di lokasi proyek ini. Nanti kita akan setting ulang untuk kelistrikannya ya sahabat PU ya. Lebih-lebih untuk yang ada di lantai 2 sahabat PU. Nah, di lantai 2 kami sudah mulai di pekerjaan pleseran. Kami sudah mulai pekerjaan kelabangan seperti ini untuk segera kita tutup dengan lapisan plesteran. Nah, sebelum plesteran ini kita tutup, kan kita harus memasukkan segala hal instalasi yang tertanam di dalam dinding. Salah satunya adalah instalasi kabel. Maka kami sudah mulai order, tim logistik kami sudah mulai order pipa konduit tersebut untuk ditanami dengan pipa-pipa konduit yang nanti pemasangannya akan dipasang oleh tukang yang melakukan pekerjaan plesteran, dikaitkan dengan dinding dengan mempergunakan paku ya yang dibengkokkan, dijadikan pengikat, kemudian segera dilakukan pekerjaan plesteran. Seperti itu sahabat PU. Lalu apakah perlu dilakukan pembalutan kawat ayam Pak Nugroho? Tentu berbeda ya sahabat PU ya. Kasusnya berbeda dengan pipa PVC yang diameternya besar seperti ini ya. Kenapa kok ini pakai kawat ayam Pak Nugroho? Karena luasannya besar ya. Anggap saja ini dinding yang dibobok ya, itu lebarnya ada di 12 cm-an nih sahabat PU nih. Bayangin kalau di 12 cm-an ini pipa PVC ini langsung kita plester, pasti akan rontok terus plesterannya ya. Namun kalau untuk pipa-pipa air bersih yang kecil-kecil itu ya, yang ukurannya setengah in, 3/4 in, bahkan 1 in, itu nggak perlu pakai kawat ayam seperti ini, termasuk untuk pipa konduit ya sahabat PU ya. Namun kalau untuk pipa-pipa air kotor di semua proyek Nugroho PU pasti pakai kawat ayam seperti ini ya. Pekerjaan plesteran sedang berlangsung, tentu harus sinkron juga dengan pekerjaan kelistrikan yang tertanam di dalam dinding. Maka dari itu kami sudah mengadakan pipa konduit sahabat PU. Oke, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan, bahasan sedikit mengenai apa itu pipa konduit. Semoga menginspirasi ya sahabat PU ya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendukung channel Nugroho PU ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami tentang bangun rumah dan renovasi. Terima kasih sahabat PU, semangat membangun.